Nah, di tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Oktober, Mark Zuckerberg, siapa yang tahu? Ada yang kenal? Pendiri Facebook, dia merubah namanya menjadi Meta. Sebagai pendiri, ia mencoba membawa sebuah visi, sebuah nama baru, dan sebuah kebutuhan sosial lewat teknologi baru. Nah, perusahaan media sosial ini teman-teman mengubah namanya menjadi Meta, itu untuk mencerminkan kehidupan semesta yang baru. Facebook ini dirubah namanya menjadi Meta, karena akan mewujudkan sebuah pengalaman Anda dalam dunia yang baru dan bukan hanya melihatnya. Dan sejak saat itu teman-teman, nama Metaverse ini menjadi trending topik. Dan di mana-mana, kalau teman-teman searching di YouTube channel, itu banyak yang membahas tentang Metaverse. Metaverse itu the new world of human. Metaverse ini dunia virtual yang memungkinkan Anda semua nantinya akan bisa berinteraksi selayaknya aktivitas sehari-hari. Dan ini menarik sekali ya, kalian bisa bekerja, bisa bermain, bisa jual beli. Wow, tadi ada yang jawab bisa dagang ya. Itu nyata, bisa jual beli bersama pengguna lain dengan teknologinya AR atau Augmented Reality dan VR, Virtual Reality. Nah, ternyata istilah Metaverse, next, itu sudah ada sejak tahun 92. Siapa yang tahun 92 sudah lahir? Pasti umurnya sudah tua. Oh enggak. Ada yang sesudah 92? Semua sudah 92 ya? Wah, luar biasa ya. Ini dengan novel fiksi ilmiah Snow Crash, di mana manusia, teman-teman bisa baca, sebagai avatar berinteraksi satu sama lain dalam ruang virtual 3 dimensi yang menggunakan metafora dunia nyata. Dampak-dampak dari Metaverse ini sebetulnya baik juga. Nah, menurut Bill Gates, teman-teman tahu Bill Gates? Oke, Bill Gates ini pendiri dari Microsoft. Dalam 3 tahun mendatang, Metaverse akan diminati banyak orang. Dan aktivitas manusia itu akan berpindah dari dunia nyata ke dunia fiksi. Dan pengalaman virtual 3 dimensinya, next, itu akan didapatkan lebih terasa dan nampak sangat canggih. Nah ini ya, jadi teman-teman yang di sini bekerjanya sebagai art director or drawing, or 3D artist, itu sangat-sangat menguntungkan bagi kita yang berkecimpung di dunia art. Jadi teman-teman bisa benar-benar membayangkan ketika kita menggambar ruangan ini, kita pakai VR, kemudian digabung dengan AR tadi, itu akan tampak nyata. Jadi benar-benar visualisasi kalian ini lebih nyaman. Itu Metaverse. Sisi positifnya, yuk kita belajar ya. 1, memudahkan manusia itu untuk berinteraksi. Yang kedua, kita memudahkan manusia untuk berkreasi. Dan ketiga, untuk beraktivitas. Contohnya berinteraksi seperti ini. Teman-teman yang sekarang ada di tempat ini, bayangkan kalian ada di rumah kalian masing-masing. Tetapi kenyataannya, ya, virtual reality-nya ini ada di sini. Jadi bisa dibayangin teman-teman ada di rumah, ya, nggak tahu rumahnya di Surabaya Barat atau di Surabaya Selatan, pakai kacamata VR dengan teknologi AR tadi, terus ketemunya di ruangan ini. Jadi kita menciptakan sebuah ruang virtual yang benar-benar real, difoto, dibikinkan, pemusiknya pun mainnya di rumah. Mainnya di rumah, tapi bersatunya di sebuah ruang ibadah. Nah itu interaksinya bisa seperti itu. Berkreasi seperti tadi, kalau teman-teman yang punya hobi-hobi drawing, 3D arts, itu enak banget dengan Metaverse. Kita muter, oh ya, teman-teman yang senang dengan film-film Iron Man, yang ketika dia membuat sebuah aksi 3 dimensi, ditarik keluar, diputar, dunia seperti apa, nah itu sebetulnya Metaverse. Dan teknologi-teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang akan terjadi, mungkin 20-30 tahun mendatang, dan itu menjadi kenyataan. Tetapi apakah ada dampak negatifnya? Tentu ada.
Dampaknya, yuk kita lihat dulu ya. Dampaknya itu seperti yang dikatakan oleh mantan CEO Google, Eric Schmidt. Semua orang yang berbicara tentang metaverse, bicara tentang dunia yang lebih memuaskan dari dunia saat ini. Jadi kalian lebih kaya, lebih tampan, lebih bertenaga, lebih cantik, lebih cepat. Karena apa? Karena kita menciptakan sebuah dunia yang baru bagi manusia. Jadi kita ini bisa menciptakan avatarnya kita sendiri, bisa menciptakan gaya berpakaiannya sendiri, kita mau pakai sepatu model apa, itu kita bisa menciptakan di dunia metaverse. Dan kita perlu tahu bahwa dunia kita, peradaban kita, menurut Alkitab, itu sudah terjadi yang namanya metaverse. Yuk kita lihat ya. Dunia yang pertama, itu ketika manusia diciptakan di Taman Eden. Ketika manusia diciptakan Taman Eden, itu dunia baru kan bagi manusia. Belum, semuanya disediakan oleh Tuhan. Mulai tumbuh-tumbuhan, mulai makanannya, mulai hewan, semuanya disediakan. Namun, apa yang terjadi? Manusia itu jatuh dalam apa? Dalam dosa. Dosa merusak tatanan kehidupan manusia pada zaman itu. Dunia Taman Eden jadi rusak. Kemudian Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden dan disitulah mulai disebut namanya bumi. Dan itu adalah sebuah peradaban baru lagi. Yang tadinya manusia bekerjanya ringan banget, hanya menanam, semuanya tumbuh dengan subur, tidak perlu bersusah payah, tidak mungkin sakit di Taman Eden. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dia harus bekerja mati-matian. Tubuhnya bisa menjadi sakit, ya kita berusaha menanam tumbuh-tumbuhan, harus mencangkul dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah peradaban manusia menjadi lebih baik? Tidak. Terjadi apa yang namanya itu? Air bah. Itu metaverse yang kedua. Yang ketiga, dunia setelah air bah. Semua manusia dihabisin. Betul? Hanya ada Nuh dan keluarganya. Hewannya dilepas lagi, menanam lagi, nyangkul lagi, kerja lagi. Dan di situ awal mulanya Tuhan memperbolehkan kita makan daging. Jadi kalau kita memang lari ke blueprintnya Tuhan, kita itu makannya jauh lebih sehat. Teman-teman lihat ya, Alkitab kita itu luar biasa. Kejadian itu ditulis 3.000 tahun yang lalu. Makanan kita itu makanan yang sehat. Kalau teman-teman punya saudara atau orang tua yang sakit, lihat, nanti sama dokter pasti disuruh makan apa? Sayur, buah, hindari daging. Luar biasa. Tapi kenapa kok Tuhan menciptakan hewan dan mengizinkan pada masa Nuh? Ya karena dia nggak punya lagi, tanamannya nggak ada semua loh. Dia harus mulai dari nol lagi. Maka di situ Tuhan mulai memperbolehkan. Tapi lihat teman-teman ya, dunia Taman Eden, dunia di luar Taman Eden, dunia setelah air bah, itu tidak menambah menjadi baik. Karena ada dosa yang nggak bisa hilang. Dosa itu merusak. Dosa itu merusak semua tatanannya. Orang mau berkata, aku mau berbuat baik. Tapi nyatanya dia berbuat buruk. Tidak bisa. Dosa itu benar-benar merusak tatanan. Apa sih dosa itu? Ya, ini bisa teman-teman lihat, dosa itu kalau dalam kata Yunaninya itu hamartia, artinya enggak tepat sasaran. Kalau di dalam bahasa Ibraninya perjanjian lama itu banyak ya, ada kata, ada asmah, ada afon, ada pesa, ada rasa, ada segagah. Itu artinya, lihat ya, satu, oh yang asma ini bukan asma sesak nafas ya, itu melanggar atau berbuat kekilafan, kesalahan. Yang kedua, tentang kedurjanaan. Yang ketiga, pesa, tindakan memberontak, melawan, menentang. Yang keempat, rasa, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Terus berbuat jahat, maksiat, termasuk apa ini? Coba dibaca keras. Tidak melakukan ibadah. Sore hari ini, dalam menghadapi masa metaverse di depan mata, beberapa teknologi penelitian mereka sudah pakai metaverse, kita mau tahu
sifat dosa itu seperti apa sih? Karena dosa sudah dibuktikan ya, 3 dunia di mana manusia baru mengalami Taman Eden, keluar dari Taman Eden, kena air bah, masuk, terus kena Menara Babel, semua rusaknya gara-gara dosa. Yuk kita sekarang mempelajari sifat dosa yang pertama. 1. Dosa memberikan kepuasan bagi panca indera. Yuk kita baca Kejadian 3 ayat pertama sampai yang ketiga. Kejadian 3 ayat pertama sampai yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang apa? Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa diragukan pendengarannya. Ingat, sifat dosa yang pertama, apapun itu, dia selalu memberikan kepuasan bagi panca indera. Hawa itu ya, melihat bahwa buah pohon itu baik. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik. Menarik, ini bahasa Ibraninya fenekmat. Artinya apa? Sedap, menarik, menggiurkan. Itu sifat dosa. Dosa tidak mungkin membuat Anda jijik. Dosa itu dompleng dari berkatnya Tuhan. Kalau berkat Tuhan selalu memberkati dengan sesuatu yang luar biasa, dosa yang tidak mau kalah. Iblis itu kan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu berhati-hati. Kalau teman-teman merasa terus sesuatu ini kok menyenangkan, hati-hati. Bisa-bisa itu adalah ciri pertama dari dosa. Dan lihat, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Contohnya nih, bagi teman-teman yang dunia kerja. Terakhir-terakhir ini, viral, suntik modal. Ini sebuah investasi tentang alat-alat kesehatan. Jadi ada sekelompok anak-anak muda itu menggunakan kesempatan dalam masa pandemik untuk mengadakan alat-alat kesehatan. Dan dia ini ceritanya nawar-nawarkan ke teman-temannya. Tawarkan ya, ayo ini kesempatan, aku dapat proyek dari pemerintah, tender dari pemerintah, sekian. Kamu nanam modal berapa? Edgar nanam modal berapa? Oh iya, nanam dia 100 juta. Yang satunya nanam berapa? Terpancing, nanti 2 bulan akan saya kembalikan dengan bunga 20%, 30%. Lihat ya sifatnya dosa. Wow, gila Pak. 1 bulan dapat cuannya investasi 20%, 30%. Diam-diaman. Kira-kira menarik enggak untuk kita? Menarik kan? Yang terjadi apa? Sampai ada seorang yang kaya raya, investasinya itu bisa lebih dari 100 miliar. Ujung-ujungnya apa? Bodong, song. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Teman-teman yang sedang sekolah, sedang mengalami masa-masa pembelajaran, godaan apa yang terbesar di dunia Anda ketika Anda belajar? Yang menyenangkan panca indera. Ayo apa? Ya, sekarang zamannya Zoom kan? Segala sesuatunya, tugas-tugas dikerjakan lewat internet, segala sesuatu dicari, di googling, di searching, by internet. Jangan-jangan teman-teman enggak nyari tugasnya deh. Ya kan? Belok ke lain website. Betul apa betul? Nah, betul ya. Ya lebih. Tapi saya suka, karena apa? Kita harus jujur. Ya kan? Kalau kita itu berbohong, ada 2 pribadi yang Anda bohongi. 1, Anda berbohong pada diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda berbohong pada Tuhan. Mama papa bisa nggak tahu? Bisa. Kalian punya handphone sendiri-sendiri kok.
Kamu belajar mah. Yakin? Ya. Tahu-tahu ulangannya zong. Ya kan? Remedi. Bukan tidak boleh remedi, tapi kalau cara Anda belajar itu enggak benar, belajarnya nih source-nya Anda enggak sesuai dengan yang diperintahkan, ya ini salah satu sifatnya dosa. Apakah dosa itu hanya sampai di kepuasan panca indera? Tidak. Dosa tidak akan berhenti sebelum Anda jatuh semakin dalam. Sifat dosa. Yang kedua, dosa memberikan imajinasi yang menyenangkan. Dosa memberikan imajinasi yang menyenangkan. Kejadian 3 ayat 4 sampai yang kelima. Kejadian 3 ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kurang ajar ya. Kurang ajar bener loh ini. Sudah dikasih tahu sama Tuhan, jangan kamu makan, begitu kamu menyentuhnya kamu mati. Tapi lihat, yang dipakai iblis, imajinasinya kita ini mulai dimainkan. Kamu tidak akan mati. Sebab apa? Sebab itu Allah tahu. Ya, saya bahasakan ke bahasa kita. Bahwa ketika dirimu makan, ya, kamu itu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Saya tanya kepada teman-teman di sini. Kalau teman-teman diberikan sebuah power, sebuah kekuasaan, dengan janji seperti itu, kepingin enggak? Pengen pasti. Wih, iya ya. Hawa mulai pegang-pegang, ya kan? Apelnya mulai dipegang. Iya ya, bener juga ya. Loh, padahal lo ya, yang enggak boleh itu kan pohon itu. Yang lainnya boleh. Tapi lihat, sifat dosa itu, begitu kalian sudah kena panca indera kalian, mau itu mata, mau itu telinga, mau itu hidung, mau itu perasa, peraba, iblis nggak akan tinggal diam. Dia akan terus masuk dalam kehidupan Anda sampai Anda jatuh. Sesudah itu, mulai Anda menikmati, imajinasinya dimainkan. Kamu nggak akan mati. Sudahlah, cobaan. Nggak apa-apa. Iki lho rek, rokok. Nggak apa-apa. Kamu itu kan pria toh? Nah. Untung aku loh. Iya, kalau enggak saya yang bingung loh gitu. Iya. Betul ya kan? Ayo kamu masuk cowok enggak berani. Yang dimainkan apa? Imajinasi. Mulai rasanya enggak apa-apa ini enggak pahit. Perasa, panca indera, kemudian dinaikkan apa? Imajinasi. Yang bekerja, hati-hati. Ketika Anda mulai bekerja, Anda dagang, tiba-tiba ada dapat klien, terus mulai beli pertama lancar, misalkan ya, kasih omset 2 juta, lancar pembayaran, dinaikin jadi 5 juta, dinaikin 30 juta, dinaikin lagi 100 juta. Hati-hati, imajinasi Anda mulai dimainkan. Itu permainan-permainan investasi bodong, itu selalu begitu. Penipu-penipu yang memberikan orderan besar, itu selalu begitu. 1, 2, 3, 4, lancar. Kelima, nilainya berkembang besar, hati-hati. Itu saat-saat Anda bisa terjebak. Imajinasi Anda dimainkan toh, wih kapan lagi dapat orderan segini. Begitu Anda ambil, kalau Anda enggak doa, kalau teman-teman sejak muda enggak mau doa, Tuhan ini proyek ini untukku enggak? Tuhan ini aku dapat masa promosi jabatan, ini untukku enggak? Tuhan ini aku bisa dibajak di perusahaan lain, ini untukku enggak? Hati-hati, imajinasi kita dimainkan. Kemudian yang ketiga, dosa menimbulkan egoisme. Ini semakin dalam. Aku, dirimu. Gua, lu. Ya, lu gua. Contoh, teman-teman yang sekolah, ketika Anda mulai mendapatkan sebuah prestasi, diangkat sebagai ketua kelas, naik lagi sebagai ketua OSIS, gitu ya. Nah, apa yang Anda rasakan? Bangga, senang, atau Anda mulai sombong? Bagi teman-teman yang bekerja, ketika Anda mendapat promosi pangkat, naik jabatan,
Pertama jadi sales manager, kemudian sales department manager, marketing manager, tambah naik. Apa yang Anda lakukan? Lulu gua-gua? Atau Anda mulai membangkitkan orang bawahnya untuk menjadi seperti Anda? Mana? Teman-teman di sini yang sebagai leader-leader, apakah Anda merasa bahwa, kesempatan aku leader? Kamu siapa? Ya. Kelihatan orang baru nih, talent baru. Wah, enggak bisa. Kamu enggak bisa join dengan kita. Wah, ini bahaya nih, talentnya ini luar biasa, aku bisa kalah. Ataukah teman-teman, wow, Edgar, kamu bisa multimedia ya? Ayo, kamu nanti tangani ya multimedia. Tapi jangan dimatiin loh, Gar ya. Tangannya benar-benar, jangan dimatiin, nanti matiin semua kamu. Nah, bagaimana pendapatnya, teman-teman? Di mana posisi kita? Dosa ketika mulai merangsang panca indera kita, dia akan masuk lebih dalam, mainkan imajinasi. Kalau imajinasi teman-teman sudah kena, dia akan masuk ke dalam lagi yang namanya egoisme. Hawa egois enggak? Egois. Ngelihat buah, enak, bayangannya sudah mau menjadi Tuhan, tahu yang baik dan jahat, dimakan. Setelah dimakan, dikasihkan siapa? Adam. Dikasihkan suaminya. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan tahu yang disalahkan Adam siapa? Hawa. Egoismenya muncul. Adam ngomong, perempuan Tuhan, perempuan yang kau berikan padaku itu yang memberikan buah ini. Tuhan ngomong, Hawa, kamu kok bisa makan? Siapa yang ngasih? Wah, ular Tuhan, ular. Lihat ya, perjalanan dosa dalam kehidupan kita. Begitu Anda jatuh dalam dosa, hati-hati. Cepat balik, cepat bertobat. Anak-anak yang masih studi, teman-temanku, studi itu juga banyak goncangannya. Studi itu merupakan small world dari real world. Sebuah dunia kecil dari sebuah dunia nyata. Contoh, teman-teman di sini semua tahu toko online yang warnanya hijau? Tahu? Tokped, Tokopedia. Di situ ada aturan bahwa ketika teman-teman menerima dapat orderan, Anda punya waktu 1 kali 24 jam untuk accepted the order. Menerima enggak? 1 kali 24 jam. Ketika Anda menerima, Anda punya waktu hanya 1 kali 24 jam untuk delivering. Teman-teman yang studi, guru-guru kalian ngasih tugas enggak? Ngasih kan? Kasih waktu enggak? Kasih waktu. Sama. Kalau teman-teman enggak ngumpulkan tugas, nilainya dapat enggak? Enggak dapat. Yang dagang Tokopedia, Anda nerima orderan, ya Anda kirim, dapat nilai enggak? Dalam hal ini berupa uang. Enggak dapat. Lihat, yang studi pun kalian harus membaca ini sebuah apa? Pelatihan Anda sebelum kalian masuk di dalam dunia kerja. Jangan terus, halah gak popo wis biarno, api iku misternya baik. Gitu. Enggak apa-apa wis, dikosongi ae, paling lah dapat nilai KKN. Ya, nilai yang paling minim dapat 7, pokoknya lulus aja, lolos gitu. Nah, yang ketiga, menimbulkan egoisme. Setelah menimbulkan egoisme, dosa memberikan apa? Kematian rohani. Lihat tadi istilah dosa di dalam bahasa Ibraninya, itu kematian rohani. Malas beribadah. Teman-teman di sini yang hobinya gadget, gaming, terus jadi YouTuber, mulai cari-cari searching lagu di situ, itu perlu hati-hati. Semua hobi, baik itu hobi kerja, mau itu hobi baca novel, mau itu hobi traveling atau apapun itu, hati-hati. Karena hobi itu menarik panca indera, bukan? Benar ya? Yang hobi cycling, sepedaan, seneng. Wah, aku harus bisa nih, panca indera kita mulai terbuai dengan imajinasinya. Imajinasinya apa? Aku harus bisa menempuh jarak dari Surabaya ke Pandaan dalam waktu 30 menit. Imajinasinya mulai dimainkan. Loh ya, tau ketawa toh.
Wah ini berarti kurang imajinasinya. Ya, naik sepeda sini pandangan 30 menit ya. Imajinasinya kan dimainkan tuh makanya ketawa. Nah setelah itu apa? Egoismenya muncul. Pokoknya banter aja. Wis orang lain mau nyebrang mau apa gak mau tahu, egoisme muncul. Kemudian untuk mencapai sebuah self achievement di dalam sepedaan atau lari, Anda pasti sering meninggalkan ibadah. Hari apa yang paling enak untuk latihan sepedaan? Minggu. Ngeri ya? Anda yang bekerja punya toko, hari apa yang paling rame? Sabtu, Minggu. Jadi ini hati-hati. Ini kita belum masuk dunia metaverse ya. Kalian begitu masuk di dunia metaverse, dosa itu tidak bisa dibendung. Sama sekali mengerikan. Kalian tidak bisa membedakan ini sudah dosa apa enggak, ini tidak bisa membedakan. Kita nanti akan 2 minggu lagi akan bahas lebih dalam virtual versus reality-nya seperti apa. Hari ini belajar dulu cirinya dosa. Supaya apa? Supaya kita tahu, jangan sampai kita punya hobi baca novel, baca buku-buku, main games, terus ketika disuruh orang tuanya, ayo Gerald bantu mama nyapu. Jawabannya apa biasanya? Apa? Ntar mah. Jujur. Good. Ya, jujur. Ntar mah. Ayo sini, Jo, doa. Sudah jam 9. Jawabannya apa, Jo? Ntar atau sik mah. Nah, ya. Mulai ada apa? Enggak sadar ya, teman-teman ya. Mulai ada apa? Egois toh. Kurang titik, levelnya kurang sedikit. Mulai egoismenya muncul. Kalau sudah begitu, Anda akan meninggalkan namanya doa. Tidak datang ke youth. Nah, teman-teman yang di sini coba tengok kanan kirinya. Ya, dihafal, wajahnya dihafal, nanti dicari tahu namanya, minggu depan hubungi. Jangan sampai teman kalian ini hilang, kejebur dalam dosa. Terus pakai alasan, aku enggak bisa datang. Loh po, dijak mamaku ke TP. Ya ampun, jam 7 selesai, kalian bisa ke TP jalan. Ayo sama-sama ke TP jalan. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau? Oh puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau mau semua torok saya, nombok wakai. Oh Tuhan, kau tahu isi hatiku. Loh iya, alasan itu banyak dan kalian tidak sadar loh. Benar enggak? Seberapa banyak ya dari teman-teman yang sekolah sampai yang kerja. Ayo, kamu besok minggu loh, ayo ibadah. Gak iso aku, apa oh? Jogo toko. Tokomu gak usah dijogo, gak hilang. Bangunannya tetap aja, kuncian mari. Ya toh? Tapi kerohanian kita itu berbahaya. Satu kali Anda bisa bolos, ada angka 1 pasti ada angka 2, angka 3. Itu sifat dosa. Terus dia akan merengsek sampai kalian semua nggak ngerti yang namanya kerohanian. Wes sembuh wes, baca Alkitab. Siapa yang di sini suka tidur? Angkat tangan. Yang enggak tahu itu Alkitab yang dibaca, Alkitab apa? Angkat tangan. Suka tidur, hati-hati ya teman-teman. Kita perlu jujur. Saya di sini menghargai kejujuran teman-teman semua, karena saya pun juga diajarkan untuk jujur. Saya terkadang bisa ngantuk. Sampai maaf ya, kalau saya ini punya teman, terus dia ini sulit tidur malam, kadang obatnya itu enggak usah pakai obat medik. Obatnya apa? Loh ya tahu KB. Ini jangan-jangan dijadikan obatnya baca Alkitab untuk tidur ini ya. Loh ini kenyataan loh. Kita bicara metaverse itu bukan bicara yang ngayal-ngayal, enggak. Metaverse itu dunia nyata yang di depan ini yang terjadi. Tapi kemasannya nanti berbeda. Yang terakhir, sifat dosa yang terakhir menyebabkan penderitaan dan kematian jasmani. Firman-Nya kepada perempuan itu, Kejadian 3, 16 sampai 19 dan 22. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan apa? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi teman-teman di sini kalau kerja keringetan, enggak usah ngomel. Ya. Waduh panas gitu ya. Enggak usah ngomel. Karena apa? Ya ini akibat dari dosa. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Mati, penderitaan. Berapa banyak dari kita punya saudara, mungkin kita sendiri, yang sekarang sedang mengalami penderitaan. Belajar enggak bisa, ya. Coba koreksi diri, jujur di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, aku ini terlalu menuruti keinginan dosa. Panca indraku ini dituruti terus, imajinasiku dimainkan. Teman-teman terus kejar jadi gamers. Padahal jadi gamers itu gini, Anda kalau melihat di YouTube, ada seorang yang berhasil menjadi seorang gamers, jangan dilihat keberhasilannya. Karena itu yang dimainkan imajinasi Anda semua. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha baja, pengusaha fashion, jangan dilihat keberhasilan seseorang yang sukses. Ada faktor X yang kita nggak bisa tahu. Jangan sampai kita tuh terpancing, imajinasi kita dimainkan. Loh, itu ya, seorang gamers bisa berhasil sukses. Loh, bisa, saya yakin bisa. Tapi apakah jalan yang sama bisa Anda tempuh? Belum tentu, beda. Kita beda negara, beda peraturan, beda sosial, beda semua. Anda menjadi seorang pengusaha, dilihat dulu, link Anda siapa? Lu enak ya jadi seperti itu ya, cuane wakeh, profitnya banyak. Dilihat dulu, linknya siapa? Jangan sampai kita terpancing. Begitu panca indera kalian terpengaruhi, imajinasi dimainkan, egoisme mulai muncul. Terus apa? Yang keempat, kematian rohani, ninggalkan Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, tambah lama tambah susah. Belajar tambah tidak bisa, senangnya lihat handphone terus, chatting terus, disuruh ngafalin, suruh baca Alkitab ketiduran. Kematian rohani. Besoknya suruh datang hari Minggu, yo lali, apa gak iso tangi. Ini yang ketawa ini ngalami mungkin ya. Yang diam-diam mungkin lebih profesional ya. Itu alasannya seperti itu. Nanti kalau sudah sakit, mulai jangan dibilang ya teman-teman muda-muda nggak ada yang kena stroke. Stroke itu sudah mengincar usia belasan. Diabetes juga sudah mengincar usia belasan. Terus nanti kalian kena sakit, sudah tidak naik kelas, datang Tuhan isinya nangis. Ya kan? Oh Tuhan ampuni aku. Loh bukan Tuhan tidak mau ngampuni, tapi kamu berubah. Oh. Ngampuni itu mudah bagi Tuhan, tapi mau tidak kita berubah? Mau tidak kita merubah tahapan kita hidup nih loh, mau tidak berubah? Mulai dirubah yuk teman-teman di sini, yang sekolah maupun yang kerja. Mulai dirubah, padanan, tatanan kehidupan kalian mulai berubah. Awasi tindakan-tindakan dosa ini masuknya sudah di mana. Kalau teman-teman sudah masuk di level yang terakhir, cepetan, jangan nunggu lebih lama lagi. Ya. Kalau mulai masuk yang di level keempat, sadaro, mari gini entek iku. Bahasanya gitu ya, mari gini hati-hati loh, penderitaan terus loh. Jadi jangan sampai kita ini terjebak dalam sebuah sifat dosanya. Metaverse, kalian mau masuk di dunia manapun yang terlarang di dalam dunia nyata, kalian punya akses dan itu bisa bebas.
Apakah di metaverse kalian tidak bisa bunuh-bunuhan? Bisa. Siapa di sini yang pernah jadi korban bully-bulian? Ya. Di dunia metaverse pun bisa terjadi. Cyberbullying itu lebih parah lagi. Yuk, saya undang WL untuk menaikkan sebuah pujian. Apa yang kita pelajari tentang metaverse? The New World of Human. Alkitab sudah mencatat 3 peradaban manusia. Masing-masing peradaban yang baru, dan di situ manusia rusak. Rusak karena apa? Dosa. 5 sifat dosa, teman-teman harus tahu. Pahami itu. Jangan sampai kita terjebak lebih dalam, hilang.